Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya, mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam yang juga tercurah ke baginda alam Nabi Muhammad SAW. Kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Perkenalkan, nama saya Deden Purnama Nugraha Putra dengan NIM 18030066. Saya ada prodi dari Pendidikan Masyarakat angkatan tahun 2018. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul peningkatan produktivitas petani melalui pemanfaatan hasil pelatihan pertanian dalam penerapan pertanian organik di Desa Jember. Sebelum memaparkan, saya ucapkan dulu salam hormat saya kepada Ibu Dr. Deni Nur Aini MPD selaku Ketua Prodi Studi Pendidikan Masyarakat. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Dr. Ansori MPD selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih atas masukan, nasihat serta arahannya bagi saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak bimbing dan apa yang menjadi masukan buat saya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa yang saya hormati juga Ibu Nopi Widya Astuti MPD selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih banyak Ibu yang sama juga telah nantiasa meluangkan waktu membimbing penulis di tengah-tengah kesibukannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Latar belakang masalah. Pendidikan sebagai suatu proses baik berupa penggeledahan maupun penyempurnaan pengetahuan yang akan melibatkan dan mengikuti serta bermacam-macam komponen dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini menarik untuk diteliti melalui konsep pendidikan luar sekolah. Adapun aspek-aspek penelitian diantaranya yang pertama, terdapat pola kecenderungan petani yang masih banyak menggunakan pupuk organik khususnya di Desa Jenuh yang relatif instan namun tanpa disadari mempengaruhi produk hasil panen petani. Yang kedua, penggunaan pupuk organik yang cukup lama ternyata mempengaruhi kondisi kesuburan tanah sehingga menjadi kurang subur. Yang ketiga, partisipasi data serta kecenderungan penguatan pertanian organik. Yang keempat, dampak dari efek hasil penelitian organik di masyarakat sangat mempengaruhi hasil produktivitasnya, sehingga menarik untuk diteliti secara ilmiah. Secara garis besar, wilayah pertanian yang ada di Sejenuh itu sekitar 250 hektar. Itu menurut saya sangat menarik sekali untuk diteliti karena kecenderungan permasalahan dengan Sejenuh, semua petani itu selalu menggunakan pupuk kimia, sehingga bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita meneliti masalah-masalah tersebut supaya mindset dan pola pikir masyarakat itu mau bertani secara organik. Rumusan masalah. Yang pertama, peneliti ini berfokus pada permasalahan terkait masalah penerapan hasil pertanian organik yang telah diikuti oleh petani dari Desa Sejenuh khususnya,
Desa kami terletak di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, dari hasil identifikasi masalah tersebut, maka saya sebagai penulis membatasi terhadap masalah yang terjadi. Apakah hasil pelatihan organik menunjukkan adanya implementasi secara baik oleh para petani, sehingga petani dapat melakukan budaya pertanian organik secara baik, serta dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas hasil panen petani di Jenuh, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui hasil implementasi lapangan pertanian organik dari alumni peserta pelatihan yang diikuti petani dari Desa Cijenuh, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Kalau melihat dari segi ini, saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang ikut merojong, ikut mendorong para petani saya untuk petani yang ada di Jenuh ini untuk bisa beralih dalam pengolahan pertanian dari mulai lahan, pembibitan, sampai pengolahan sampai panen untuk melakukannya bersama-sama dengan menggunakan pola yang kita akan kerjasamakan nanti. Upaya apa saja yang dilakukan petani dalam penerapan budidaya pertanian organik dalam rangka peningkatan hasil panen. Ini kita coba bekerja sama dengan Citarum Harum, bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam petani untuk senantiasa mendorong dan menyukseskan eh, pertanian organik ini. Yang ketiga, tujuan dari peneliti adalah mengetahui bagaimana kesulitan dan hambatan apa saja yang dihadapi petani dalam penerapan budaya pertanian organik. Karena apa? Mindset dari petani itu kadang-kadang sulit dirubah dari pupuk yang selalu mereka gunakan, yaitu pupuk kimia ke pupuk organik. Nah, ini kadang menjadi suatu kesulitan dan hambatan yang kita hadapi di lapangan. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang saya lakukan, satu metode penelitian. Ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Ini kita hitung dari jumlah para petani yang mendaftar, jumlah para petani yang ikut serta pelatihan, karena kita mengerucut ke dua program. Yang pertama pemberdayaan di situ, yang kedua adalah pelatihan. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita terjun langsung ke lapangan, kita sensus berapa jumlah penduduk yang ada di Desa Cijenuh, dari jumlah penduduk 9.254 orang itu ada sekitar 2.000 petani laki-laki dan 1.000 petani perempuan. Nah, itu yang sangat menarik buat saya karena di Desa Cijeduk ini mayoritas adalah para petani. Selain dari mengumpulkan data, ada teknik wawancara, observasi, kuesioner, angket, dokumentasi, studi literatur, dan banyak lagi yang saya lakukan untuk bagaimana kita mengumpulkan data tersebut. Sistem penulisan, saya merujuk kepada apa yang Bapak dosen dan Ibu dosen yang membimbing saya. Yang pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah. Yang ketiga perumusan masalah. Yang keempat tujuan peneliti. Yang kelima anggapan dasar. Yang keenam pernyataan penelitian.
yang ketujuh kegunaan penelitian, yang kedelapan penjelasan istilah yang sudah saya tuangkan dalam skripsi tersebut. Dari hasil penelitian, maka sudah dapat saya simpulkan bahwa di wilayah desa Jenuh yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai seorang petani, namun demikian hal itu merupakan aktivitas kecil dari total populasi masyarakat yang ada, karena untuk mendorong para petani yang mau bertani secara organik itu masih sangat kecil, dan saya berbesar hati dan berkeyakinan bahwa mindset pola pikir petani-petani kita akan segera beralih ke pertanian organik. Yang kedua, dengan melakukan wawancara secara langsung ke lapangan, tentunya hal ini memberikan gambaran secara umum petani telah mengikuti pelatihan masih sangat sedikit. Ini namun cek bahasa nama kernawan lah, bagus bisa tani mak itu kene. Kalau istilah itu kita ganti dan kita dorong bagaimana pola mindset, pola pikir itu bisa kita rubah, itu akan terus kita lakukan dengan melakukan wawancara, dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, secara individu, dan mungkin dengan musyawarah-musyawarah yang ada di desa. Dalam proses pemberdayaan pelatihan pertanian organik, penulis memberikan angka secara acak kepada petani, alumni petani pertanian organik. Hal ini merupakan artificial leadership. Proses ini diimplementasikan, diberikan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ini sejalan dengan visi misi kuliah yang saya geluti di pendidikan formal atau pendidikan masyarakat. Masuk ke pembahasan. Dari pembahasan ini, yang pertama saya merumuskan secara umum penilaian terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terkait budidaya pertanian organik jenuh harus mempunyai alat evaluasi yang sengaja harus dibuat. Namun berdasarkan pengamatan dan penilaian subjektif terkait keikutlan petani, narasumber, metode pembelajaran, maupun pemanfaatan hasil di lapangan, berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan petani pada umumnya. Nah, di sini banyak catatan juga mengenai evaluasi. Banyak yang belum kita garap adalah lahan tidur, bagaimana menggarap dari sawah, bagaimana menggarap ke hutan, perkebunan, dan lain sebagainya yang menjadi bahan dan metode pembelajaran untuk kita terus bisa menggali segala potensi yang ada di desa kami ini. Yang kedua, penilaian program mempunyai peranan penting dalam proses penilaian petani. Pada umumnya, petani memahami dan melaksanakan pemanfaatan hasil pelatihan secara objektif. Walaupun demikian, ada juga hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh petani dalam menerapkan budidaya pertanian organik ini. Ini menjadi salah satu tantangan juga buat penulis, bagaimana proses ini terus berjalan dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan dan menularkan hasil dari pelatihan tersebut. Walaupun hambatan-hambatan kadang karena sulitnya di desa kami lapangan pekerjaan, sulitnya mata air, dan belum terpenuhinya kebutuhan petani seperti alat-alat yang masih manual, belum punya alat-alat seperti traktor, kultivator, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang saya buat, yang penulis buat dari skripsi yang saya tulis ini, bahwa program pemberdayaan masyarakat pelatihan pertanian organik kerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum yang diikuti petani, penjaringan telah kita lakukan, undangan resmi mengirimkan peserta,
25 orang perwakilan petani yang ada. Yang kedua, perencanaan program pelatihan sifatnya diterapkan dari pusat, baik program pembelajaran, waktu pelaksanaan pelatihan, maupun anggaran. Sedangkan infrastruktur pelatihan dilakukan oleh Widi Aswari Tambah Sumber Belajar dari praksis petani organik yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga, dari apa yang saya simpulkan, pelaksanaan pelatihan ini sangat minim, walaupun cuma 4 hari proses penjalan pelatihan, pada dasarnya menggunakan pendekatan andragogi. Itu kalau nanti bisa ditambah pelatihan-pelatihan yang selanjutnya itu akan sangat bagus, polanya akan sama. Prosesnya menunjukkan terjadinya interaksi pembelajaran dua arah dengan metode pelatihan menggunakan simulasi dan praktek-praktek kita di lapangan, bagaimana kita membuat kompos, bagaimana kita mengolah pupuk organik ini secara baik dan benar. Hasil penelitian pada umumnya pada peserta dapat menyerap pengetahuan, wawasan yang baru, yang relatif inovatif, dan peserta merasakan adanya peningkatan wawasan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk diaplikasikan di lapangan. Kesimpulan yang selanjutnya dari hasil penelitian penulis ini, pemanfaatan hasil pelatihan baru dilakukan oleh alumni pelatihan sekitar 60% ini menjadi bahan evaluasi juga bagaimana kita terus akan melakukan pelatihan-pelatihan organik ini, mudah-mudahan dari angka 60% ini kita bisa tingkatkan menjadi 80 sampai 90% peserta. Tanpa disadari juga dengan penerapan budidaya yang telah kita jalankan di lapangan pada lahan pribadi petani, pada lahan-lahan tidur, lahan-lahan desa, hasil implementasi menjadi adanya peningkatan produktivitas hasil panen. Rata-rata petani mengalami peningkatan dari 5 kuintal per 100 tumbak menjadi 7 kuintal per 100 tumbak. Saran untuk lebih mengefektifkan proses pemilihan masyarakat, beberapa hal yang dapat ditingkatkan, diantaranya saya menyarankan penekanan implementasi hasil pertanian secara berkelanjutan oleh petani, alumni pelatihan pertanian organik, dan melakukan informasi kepada anggota kelompok untuk mengeluarkan kepada kelompok kecil yang lain. Nah, ini sangat disarankan dari pelatihan yang hanya dibatasi orang banyak, orang yang sangat minim, sedikit, walaupun pelatihan cuma 25 orang, tapi minimal mereka itu bisa menularkan kepada kelompoknya, kepada keluarganya, kepada petani-petani terdekatnya, bahwa dengan petani organik ini mereka bisa meningkatkan hasil yang lebih banyak dari pertanian yang non-organik. Yang kedua, saran saya diharapkan petani dapat mengaplikasikan pola pertanian ini secara berkelanjutan dan konsisten dan bertanggung jawab. Peran pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan masyarakat perlu dievaluasi lagi untuk perbaikan program yang akan datang. Di sini saya sangat mendorong bagaimana pemerintah dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bagaimana dinas-dinas terkait juga ikut mendorong program desa, bagaimana kembali kita ke pertanian organik ini. Dari Dinas Pertanian juga mohon bekerjasama dengan PT-PT yang ada di luar, seperti yang telah masuk juga di desa kami, PT Cimori, bagaimana melakukan edukasi yang baik, bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak, masuk ke pengajian-pengajian, masuk ke majelis-majelis, masuk ke sekolah, ke PKBM, diskusi dengan masyarakat untuk bagaimana masyarakat ini beralih dari pertanian organik ke pertanian organik. Berbicara tentang pemerintah, yang pertama
Diperlukan penelitian lanjutan sehingga pengaruh daur informasi kepada masyarakat dan petani yang lain dapat ditingkatkan, sehingga daur efek peningkatan hasil produktif panen petani berhasil. Demikian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat bagi saya, bagi masyarakat Gaji Jenuh khususnya, untuk senantiasa selalu bertani dengan baik, kembali menyayangi alam, kembali menyayangi air, kembali menyayangi lingkungan, karena saya berkesimpulan bahwa pertanian organik ini lebih baik daripada pertanian organik. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Dr. Ansori, MPD, dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing 2, Ibu Nukti Widi Astuti, MPD. Mudah-mudahan tidak pernah lelah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang tidak berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.